Maka tadi khatib memberanikan diri menyatakan di balik kesedihan yang menimpa keluarga ahli musibah hadir di Masjid Pancaran Bakti ini sebagai jenazah, yaitu almarhum yang kita sayangi bersama. Tapi di sisi lain adalah sebagai suatu karunia yang sebenarnya berat diungkapkan adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita. Mutu qabla an tamutu, agar kita dapat membayangkan mati kita sebelum kita mati. Maka kita jadikanlah kafabil mautil wa'idah, bahwa kematian itu sebagai guru kita. Maka ketika kita melihat keranda itu, kita bayangkan adalah tubuh kita yang di dalamnya. Maka sebelum kita mengikuti seperti almarhum yang saat ini berada dalam keranda, jangan sekali-kali kita lupa untuk menyiapkan modal agar kita dapat bahagia ketika berjumpa dengan Allah. Oleh sebab itu, inilah yang dikembalikan firman Allah di ayat pertama surah Al-Mulk tadi, agar kita memahami bahwa kuasa itu milik Allah. Maka dikatakan di akhir di surat ayat kedua tadi, wa huwal azizul ghafur. Allah itu maha agung. Keagungannya dengan kekuasaannya. Jangan kita merasa teragungkan dengan harta yang sudah banyak kita punya. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilaihi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini ma'rifatika al-muhabbad. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati al-mulk fi ayati al-ula ila ayati al-thaniyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Illa fi afatina bi kulli ma darra sabqa tahiruka inna syarrad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Faya ibadallah ittaqullah wa'buduhu mukhlishina lahuddin la'allakum tuflihun. Orang-orang tua kami, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jemaah sidang sholat Jemaah Pancaran Bakti Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, Republik Indonesia, negara kesatuan yang kita cinta. Semoga Allah berkati kita semua, amin ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini, tanggal 17 Zulhijjah 1446 Hijriah. Allah perjumpakan kita bersama untuk mencapai takwa kepada Allah yang Maha Kuasa. Ditambah lagi di balik kesedihan yang menimpa, namun ada kebahagiaan yang kembali kepada diri kita, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan hadirnya almarhum sebagai jenazah
yang akan kita sholatkan sebentar lagi setelah sholat Jumat nantinya. Hal ini adalah mengingatkan kita semua bahwa kematian itu pasti dan tidak ada yang bisa mengelak dari kematian itu. Bahkan Sayyidina Muhammad SAW di dalam surah Az-Zumar ayat 30 Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya Muhammad, sesungguhnya engkau akan jadi mayit dan mereka semua juga akan menjadi mayit. Selawat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sedang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kembali lagi kita merujuk ke surat Al-Mulk ayat 1 dan 2 tadi. Di awal Allah sampaikan, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sungguh keberkahan bagi Allah atas kekuasaan yang dimilikinya, dan kekuasaan itu hanya miliknya. Maka tiada daya dan kuasa kecuali dari Dia. Maka siapa-siapa yang merasa berkuasa dengan harta dan tahtanya, sungguh cermati dari firman Allah yang kita kaji bersama ini. Tiada kekuasaan itu, tiada kesombongan itu, tiada kebanggaan itu, karena kuasa dan kesombongan serta kebanggaan itu hanya milik Allah yang Maha Kuasa. Itu pun Allah rela. Bagaimana kita yang luar biasa mengumpatnya, padahal Allah bisa dengan kun fayakun menyirnakan, menghabisi, menyengsarakan mereka-mereka yang mengumpat Allah, sebagaimana orang-orang yang bangga dengan kontennya bahwa dia berada dalam neraka dan neraka dingin. Sungguh kita saksikan bagaimana kejadian mereka yang mengumpat dan mengejek Allah dengan tidak pernah takut bahwa neraka itu sesuatu yang sangat menakutkan, karena kita hidup tidak dua kali di muka bumi. Mati pun kita tidak dua kali di muka bumi. Maka dalam hal ini kita kembali, inilah disebutkan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sungguh dialah yang maha atas segala sesuatu dengan kekuasaannya. Dia maha kuasa, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam cermatan ayat pertama ini, tafsir Ibnu Katsir menyampaikan, dengan itulah sebagai imam pengarahan kepada kita bahwa kuasa itu bukan kita punya. Daya itu bukan kita punya. Kuasa dan daya itu hanya milik Allah. Sementara kita sebagai orang kaya dan orang yang berkuasa di muka bumi ini, itu hanya sebagai pemberian dan pinjaman Allah. Apa lanjutannya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hadirin sedang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, bahwa sungguh kematian itu diciptakan oleh Allah untuk melihat, dengan ujian yang dibagikan Allah, menguji kita siapa yang perbuatannya bagus selama masa hidupnya. Ayyukum ahsanu amala. Maka tadi khatib memberanikan diri menyatakan di balik kesedihan yang menimpa keluarga ahli musibah hadir di Masjid Pancaran Bakti ini sebagai jenazah, yaitu almarhum yang kita sayangi bersama, tapi di sisi lain adalah sebagai suatu karunia yang sebenarnya berat diungkapkan, adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita. Mutu qabla an tamutu, agar kita dapat membayangkan mati kita sebelum kita mati. Maka kita jadikanlah kafabil mautil wa'idah, bahwa kematian itu sebagai guru kita. Maka ketika kita melihat keranda itu, kita bayangkan adalah tubuh kita yang di dalamnya.
Maka sebelum kita mengikuti seperti almarhum yang saat ini berada dalam keranda, jangan sekali-kali kita lupa untuk menyiapkan modal agar kita dapat bahagia ketika berjumpa dengan Allah. Oleh sebab itu, inilah yang dikembalikan firman Allah di ayat pertama surah Al-Mulk tadi, agar kita memahami bahwa puasa itu milik Allah. Maka dikatakan di akhir di surat ayat kedua tadi, wa huwal azizul ghafur. Allah itu maha agung. Keagungannya dengan kekuasaannya. Jangan kita merasa teragungkan dengan harta yang sudah banyak kita punya, tahta jabatan yang sudah kita miliki bersama. Itu semua pinjaman sementara. Tak tahu kita kematian itu kapan tiba. Al-Luqman ayat 36. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tiada yang tahu kapan di mana dia akan mati. Bisa saya tergelincir batu, kita bisa mati. Dan bisa juga tertabrak kereta api sampai setahun 2 tahun belum juga mati. Karena semua itu adalah kehendak Allah yang maha suci. Ketidaktahuan kita inilah yang membuat kita mengantisipasi dan mewaspadai, mumpung nyawa masih dikandung badan kita yang kita cintai ini. Jadikanlah sosok jenazah almarhum yang di dalam keranda itu adalah guru bagi kita untuk membayangkan jangan sampai kita nanti datang kematian belum punya amal ibadah yang kita kerjakan dengan penuh keikhlasan. Maka di sini yang dilanjutkan oleh Allah, wal azizul ghafur. Di samping keagungannya dia Allah yang maha kuasa, Allah juga maha pengampun. Tidak usah diranai dosa yang begitu bergelimang, ratusan manusia yang sudah kita sakiti, ratusan wanita yang sudah kita nodai, ribuan botol vodka brandy Scott yang sudah kita teguk air di dalam isi botol tadi. Tapi saat ini kita bertobat kepada Allah yang maha suci, Allah akan ampuni kita dengan mengkiblatkan surat Al-Mulk ayat 1 dan ayat 2 tadi, untuk siap-siap kita memperbaiki diri. Sebesar apapun dosa yang kita punya, kalau kita ingin bertobat kepada Allah yang maha kuasa, yang penting senjatanya hatinya ikhlas. Karena Allah bertobat, tak usah pikirkan kata orang itu resiko kita sudah berbuat dosa. Maka pikirkanlah diri kita dapat diterima Allah ampunannya, dapat dibagikan Allah ampunannya kepada kita. Insya Allah, Allah akan mengampuni segala dosa yang kita punya, seberapa besar dosa kita. Mudah-mudahan kajian ini menyadarkan kita semua dan mencapai tingkat takwa. Mari kita nanti menyolatkan almarhum dengan penuh keikhlasan, bukanlah untuk almarhum tapi untuk kita. Bayangkan dalam keranda itu adalah tubuh kita, bayangkan adalah kita akan mendapatkan pahala yang dengan kasih sayang Allah bagikan satu Jabal Uhud nantinya. Maka hadapkanlah diri kita dengan keikhlasan yang nyata. Sempatkan setelah nanti sholat Jumat bersama, kita sholat 4 takbir, menyolatkan jenazah dengan karena Allah yang maha kuasa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawata, innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa mawalah. Fa ya ibadallah ittaqullah 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 wa'malus shalihat la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surat al-ahzab ayat 26, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
wa kadzalika Fashdin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sadarkanlah diri kami dalam menuju takwa kepada Engkau wahai Tuhan yang kami cintai. Maka sadarkanlah kami bahwa hidup di dunia itu sampai ratusan tahun pun tidaklah selama hidup kami di dalam kuburan nanti. Maka selagi kami masih hidup di muka bumi ini, sempatkanlah kami untuk bertobat dan melaksanakan ibadah kepadamu karena hikmah dengan penuh cinta dan ketulusan yang suci kepada Engkau ya Allah yang Tuhan yang kami cintai. Maka biarlah kami nanti lama di dalam kubur tapi tetap bahagia karena kami selalu mencintaimu dan Engkau cintai. Jadikanlah kami bagian hamba-hambamu yang Kau cintai wahai Allah yang Maha Suci. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.